Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Faikotul Himmah dengan NIM 23410100429. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Yang pertama, mengapa sumber daya alam itu penting? Coba kita pikir, setiap hari kita makan nasi dari hasil pertanian, memakai baju dari kapas yang ditanam di ladang, menghidupkan lampu dan listrik yang dihasilkan dari batu bara atau air. Artinya, setiap aspek kehidupan manusia bergantung pada alam. Namun, di sisi lain, penggunaan sumber daya alam juga menimbulkan tantangan besar, yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan, yang kedua, ketimpangan ekonomi, yang ketiga, perubahan iklim global. Jadi, melalui materi ini kita tidak hanya belajar tentang ekonomi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan manusia terhadap alam. Selanjutnya, capaian dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran. Siswa memahami keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, serta memiliki kesadaran untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, yaitu ada 5. Yang pertama, menjelaskan kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan dampak dari tiap kegiatan. Yang keempat, menjelaskan cara pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap peduli, hemat, dan tanggung jawab terhadap alam. Selanjutnya, pengertian dasar. Apa itu kegiatan ekonomi? Yaitu kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk menghasilkan atau menyalurkan dan menggunakan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan hidup. 3 pokok kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, petani menanam padi. Yang ketiga, distribusi, menyalurkan hasil produksinya. Contoh, pedagang beras. Dan yang terakhir atau yang ketiga, konsumsi, menggunakan hasilnya. Seperti masyarakat makan nasi. Selanjutnya, apa sih sumber daya alam? Yaitu segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kesejahteraan hidup. Selanjutnya, sumber daya alam sendiri yaitu dapat diperbaharui seperti air, tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. Yang selanjutnya tidak dapat diperbaharui. Seperti yang tidak dapat diperbaharui yaitu seperti minyak bumi, gas alam, atau logam. Di Indonesia disebut mega biodiversity country karena masuk ke negara yang kedua terkaya keanekaragaman hayatinya di dunia setelah Brazil. Tetapi kekayaan ini tidak akan berarti jika tidak dikelola dengan baik. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Pertanian adalah kegiatan mengelola tanah untuk tanaman menanam pangan dan non-panganan. Jenis-jenisnya yaitu ada 3. Yang pertama, pertanian pangan seperti padi, jagung, atau kedelai. Yang selanjutnya, hortikultura, yaitu buah dan sayuran. Yang ketiga, perkebunan, kopi, kelapa sawit, atau karet. Contoh yang ada di Indonesia yaitu padi di Jawa Tengah dan Bali. Terus kopi di Aceh dan Toraja. Yang selanjutnya kelapa sawit di Riau dan di Kalimantan.
Peran pertanian yaitu menyediakan bahan makanan pokok. Yang kedua, menyerap lebih dari 30% tenaga kerja Indonesia. Yang ketiga, menjadi sumber devisa ekspor. Masalah yang ada di pertanian yaitu lahan menyusut karena urbanisasi. Yang kedua, ketergantungan pada pupuk kimia, dan yang ketiga hasil panen tergantung cuaca. Solusinya yaitu pertanian organik, yang kedua sistem hidroponik dan smart farming, dan yang ketiga diversifikasi tanaman dan pengairan efisien. Selanjutnya yaitu perikanan, adalah memanfaatkan sumber daya perairan untuk memperoleh hasil laut. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang perikanan tangkap itu hasil dari laut lepas. Yang kedua perikanan budidaya itu dari ikan yang dibesarkan di tambak atau di kolam. Contohnya yaitu budidaya ikan lele, terus penangkapan ikan tuna di Sulawesi, dan yang ketiga rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Manfaatnya sumber protein dan gizi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja di pesisir, dan yang ketiga meningkatkan ekspor pertanian di Indonesia. Masalah yang ada di perikanan yaitu overfishing atau penangkapan berlebihan. Yang kedua yaitu pencemaran laut. Yang ketiga, perubahan iklim merusak habitat ikan. Solusinya yaitu ada 3. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, yang kedua pengawasan laut, dan yang ketiga budidaya ikan dengan teknologi bioflok. Selanjutnya peternakan. Apa sih peternakan itu? Yaitu kegiatan membiakkan dan memelihara hewan ternak untuk diambil hasilnya. Jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama, peternakan besar, yaitu sapi, kerbau, kambing. Yang kedua yaitu peternakan kecil seperti ayam, itik, burung puyuh, dan lain-lain. Contohnya peternakan sapi di Lembang, contohnya peternakan sapi perah di Lembang, ayam boiler di Blitar, dan kambing di Madura. Yang pertama, menyediakan daging, susu, telur, dan kulit. Yang kedua, sumber pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mendukung industri pangan dan tekstil. Masalah yang ada di perikanan yaitu penyakit hewan, limbah kandang, dan bau tidak sedap. Solusinya, yang pertama, sistem kandang tertutup. Yang kedua, pengelolaan limbah jadi pupuk, dan yang ketiga, pemberian pakan alami. Selanjutnya yaitu pertambangan. Apa itu pertambangan? Yaitu kegiatan mengambil bahan tambang dari perut bumi untuk dijadikan bahan bakar dan bahan industri. Seperti jenis-jenisnya yaitu minyak bumi, contohnya bahan bakar kendaraan yang berasal dari Riau atau Cepu. Yang kedua, batu bara, contohnya pembangkit listrik yang berasal dari Kalimantan Timur. Contoh yang ketiga yaitu emas dan tembaga. Contohnya bisa dijadikan perhiasan, itu berasal dari Papua. Contoh yang terakhir yaitu nikel atau bauksit. Nikel dan bauksit itu menjadi industri logam yang berasal dari Riau atau Sulawesi. Selanjutnya manfaat, yaitu menambah pendapatan negara. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah, dan yang ketiga, menyediakan energi sosial. Dampak negatifnya yaitu lubang bekas tambang, yang kedua pencemaran air dan tanah, dan yang ketiga ketimpangan sosial di sekitar Lampung. Solusinya yaitu ada 3.
reklamasi lahan bekas tambang. Yang kedua, audit lingkungan. Dan yang ketiga, penggunaan energi terbarukan. Yang selanjutnya pariwisata. Apa sih pariwisata itu? Yaitu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keindahan alam dan budaya untuk menarik wisatawan. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, pariwisata alam. Pariwisata alam contohnya pantai, gunung, dan air terjun. Yang kedua, pariwisata budaya, yaitu contohnya adat, kesenian, dan kuliner. Yang ketiga yaitu pariwisata buatan, yaitu tanaman hiburan, tanaman hiburan dan wisata edukasi. Contoh yang ada di pariwisata yaitu seperti Bali, itu ada Pantai Kuta dan Ubud. Raja Ampat ada di Papua Barat, Bromo ada di Jawa Timur, Labuan Bajo itu ada di Nusa Tenggara Timur atau bisa disebut dengan NTT. Manfaat dari pariwisata itu meningkatkan ekonomi daerah. Yang kedua, melestarikan budaya, dan yang ketiga, membuka lapangan kerja. Masalah dari pariwisata yaitu banyak sampah, polusi, dan kerusakan ekosistem sehingga membuat pengunjung tidak nyaman karena adanya tersebut, seperti pembuangan sampah sembarangan. Dan solusinya yaitu ekowisata. Ekowisata itu seperti wisata ramah lingkungan. Yang kedua, pendidikan wisata untuk masyarakat. Dan yang ketiga, pembatasan jumlah wisata di kawasan rapuh. Selanjutnya, dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan, yaitu ada 2, ada dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positif yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, menambah devisa negara. Dan yang keempat, mendorong teknologi dan inovasi. Selanjutnya yang dampak negatif. Ada empat ya. Yang pertama, penggundulan hutan. Yang kedua, pencemaran air dan udara. Yang ketiga, punahnya spesies hewan atau tumbuhan. Dan yang keempat, perubahan iklim global. Contoh nyata yang ada di sekitar yaitu penebangan liar, itu menyebabkan banjir dan kabut asap lintas. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ada 5, yaitu efisiensi penggunaan, seperti tidak boros energi dan air. Selanjutnya, konservasi, menjaga ekosistem tetap seimbang. Yang ketiga, rehabilitasi, yaitu memperbaiki lahan yang rusak. Yang keempat itu mendaur ulang hasil limbah. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat. Selanjutnya, peran pemerintah dan masyarakat. Menurut pemerintah, itu menyusun regulasi dan izin usaha tambang atau pertanian. Yang kedua, menegakkan hukum lingkungan. Dan yang ketiga, mengembangkan energi hijau seperti tenaga surya dan angin. Menurut masyarakat, yaitu menghemat penggunaan SDA, tidak membuang sampah ke sungai, tidak menanam pohon, dan yang ketiga menanam pohon dan menjaga kebersihannya. Yang keempat, mendukung produk lokal dan keberlanjutan. Selanjutnya, kesimpulan, kegiatan dan sumber daya alam tidak bisa dipisahkan. Alam memberi kehidupan, manusia memberi nilai tambah melalui kerja inovasi. Tetapi jika dieksploitasi tanpa batas, maka bencana akan menjadi balasan. Karena itu, mari kita belajar menjadi generasi yang produktif dan peduli lingkungan.
Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.